mengadili. 1. Menyatakan terdakwa atas nama Ricky Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk digunakan di perkara lain. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami Wahyuman Santoso sebagai Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Saudara Aprisno SHMH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Rudi Irawan dan kawan-kawan penuntut umum dan terdakwa serta para penasihat hukumnya. Selamat sore, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Reinhard Sirait. Pemirsa, banjir bandang melulantahkan rumah warga di Purbalingga, Jawa Tengah. Banjir terjadi akibat hujan deras disusul longsor dan juga sungai yang meluap. Akibatnya, akses jalan terputus serta 9 rumah rusak. Banjir bandang menerjang wilayah lereng Gunung Slamet di Dusun Gunung Malang, Desa Serang, Purbalingga, Jawa Tengah. Material longsor berupa tonggak dan pohon bambu yang terbawa banjir tersangkut di jembatan hingga mengakibatkan air sungai masuk ke pemukiman warga. Banjir yang terjadi akibat hujan deras, tanah longsoran, serta air sungai yang meluap meluluh lantahkan fasilitas umum serta rumah warga. Total 9 rumah rusak, 2 sepeda motor dan 1 mobil hanyut terseret banjir. BPBD Purbalingga menurunkan tim evakuasi gabungan untuk membantu warga membersihkan material lumpur yang masuk ke dalam rumah dan menutup akses jalan. Seperti kita saksikan bersama bahwa salah satu infrastruktur jalan yang ini saat ini tertutup material longsoran hingga sampai dengan tidak bisa dilalui baik oleh roda 2 maupun roda 4. Dan juga di samping infrastruktur juga ada rumah yang terdampak, ada sekitar 9 rumah yang terdampak. Sementara itu, 36 warga yang terdampak banjir bandang mengungsi ke rumah kerabat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan belum diketahui kerugian yang diakibatkan terjangan banjir. Pemirsa, setelah sempat mangkir, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung pada hari ini. Pemeriksaan ini atas dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS di Kominfo. Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate tiba di Kejaksaan Agung pagi tadi. Plate langsung masuk ke dalam gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung dengan penjagaan ketat. Ketika tiba di Kejagung, Plate tidak berkomentar apapun. Plate hadir sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi. Dugaan korupsi ini berkaitan dengan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung telekomunikasi dan informasi Bakti Kominfo 2020 dan juga 2022. Sebelumnya Johnny G. Plate berhalangan hadir memenuhi panggilan pemeriksaan Kejagung karena mendampingi agenda Presiden Joko Widodo. Kita langsung menuju ke Kejaksaan Agung untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan Menkominfo Johnny G. Plate terkait dengan dugaan korupsi proyek BTS 4G Kominfo. Sudah ada rekan Jen Cahyani di sana. Jen, selamat sore. Pemeriksaan Plate belum selesai. Seperti apa informasi terbaru dari Kejagung terkait dengan pemeriksaan Menkominfo ini? Baik, Reinhard dan juga pemirsa, saat ini kami masih berada di Gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung, Jakarta, dan ini pemeriksaan Menteri Johnny G. Plate masih berlangsung sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat
pagi tadi, dan ini memang atas dugaan kasus korupsi BTS atau Base Transceiver Station 4G Kominfo dan juga penyediaan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4 dan juga 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo. Dan ini pagi tadi pukul 9 waktu Indonesia Barat, Menteri Johnny G. Plate sudah hadir di Kejaksaan Agung melalui penjagaan ketat, dan memang dari Kejaksaan Agung sendiri melayangkan undangannya kepada Menteri Kominfo Johnny G. Plate untuk melakukan pemeriksaan bersama tim penyidik pada Kamis 9 Februari lalu. Namun dari Menteri Johnny G. Plate sendiri meminta untuk penjadwalan ulang, dan pada akhirnya pada hari ini Menteri Johnny G. Plate hadir untuk melakukan pemeriksaan bersama tim penyidik dari Kejaksaan Agung. Dan ini pemirsa, informasi yang dapat kami sampaikan, kasus dugaan korupsi BTS 4G Kominfo ini bermula dari layanan digital daerah untuk daerah terdepan, terluar dan juga tertinggal di seluruh penjuru negeri Indonesia. Dan dalam pelaksanaan perencanaan dan pelelangannya ini terbukti para tersangka melakukan rekayasa dan mengkondisikan proyek sehingga proses pengadaannya ini tidak terdapat kondisi persaingan yang sehat, dan berdampak kepada kemahalan biaya yang harus ditanggung oleh negara. Dan ini ditaksir kerugian hingga 1 miliar dari sejumlah dana yang digelontorkan sebanyak 10 miliar rupiah. Dan ini dari tim penyidik Kejaksaan Agung sendiri sudah menetapkan 5 tersangka yang juga akan diperiksa setelah pemeriksaan Menteri Johnny G. Plate. Dan memang dari tim penyidik Kejaksaan Agung sendiri sudah memeriksa 60 lebih saksi, dan saat ini kami masih menunggu hasil dari pemeriksaan Menteri Johnny G. Plate sendiri. Baik, kembali ke Anda, Reinhard. Baik, kita akan tunggu nanti akhir dari pemeriksaan Menkominfo Johnny G. Plate. Terima kasih, Jen Cahyani melaporkan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G Bakti Kemenkominfo. Kejagung juga telah memeriksa 60 orang saksi, termasuk adik kandung dari Menkominfo Johnny G. Plate. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung Bakti Kominfo. Tersangka baru tersebut adalah Komisaris Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan. Tersangka diduga telah melakukan pemufakatan jahat dengan tersangka AAL untuk mengkondisikan pelaksanaan pengadaan BTS 4G. Dengan ditetapkannya 1 tersangka baru, kini total tersangka dalam kasus ini menjadi 5 orang. 4 tersangka yang sudah ditahan sebelumnya yaitu Anang Ahmad Latif, Direktur Utama Bakti Kemenkominfo, Galumbang Menak Simanjuntak, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Yohan Suryanto, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, serta Mukti Ali, Account Director PT Huawei Tech Investment. Irwan Hermawan, Komisaris PT Solitek Media Sinergi, menjadi tersangka kelima yang ditetapkan Kejagung. Kasus korupsi BTS Bakti Kominfo bermula dalam rangka memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar dan tertinggal dengan membangun 7.904 Base Transceiver Station atau BTS. Nilai proyek pengadaan BTS tersebut mencapai 10 triliun rupiah, sementara kerugian negara akibat dugaan korupsi diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah memeriksa 60 orang saksi dan mencekal 23 orang. Salah satu yang telah diperiksa sebagai saksi adalah adik kandung Menkominfo, Gregorius Alex Plate. Dengan pengusutan yang masih terus berjalan, bukan tidak mungkin Kejagung akan menetapkan tersangka baru dalam waktu dekat. Sementara Menkominfo Johnny Plate direncanakan diperiksa hari ini. Dengan pengusutan yang masih terus berjalan, bukan tidak mungkin Kejagung akan menetapkan tersangka baru dalam waktu dekat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pilot pesawat Susi Air Kapten Philip Mark Martens telah diketahui keberadaannya. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri memastikan Kapten Martens berada di kelompok KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Meski keberadaannya sudah diketahui, namun kondisi Kapten Martens belum bisa dipastikan. Diharapkan dalam 1 hingga 2 hari ke depan sudah ada informasi terkait kondisi Kapten Martens. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri menerangkan
pihaknya akan melakukan penanganan ekstra hati-hati dalam misi penyelamatan Kapten Pilot Susi Air itu. Polda akan bekerjasama dengan Bupati Duga, DPRD, serta para tokoh setempat untuk melakukan komunikasi dengan kelompok KKB Egyanus Kogoya. Sementara itu, Bupati Duga, Namia Dwi Jage, berharap kelompok KKB pimpinan Egyanus Kogoya segera melepaskan pilot asal Selandia Baru itu dalam keadaan sehat. Sehingga selaku Kapolda, sekali lagi saya berharap kelompok Egi dan kawan-kawan ini untuk stop membuat aksi-aksi yang tidak perlu. Tentunya kami aparat kepolisian dan TNI, kami akan melawan. Kami tidak akan mundur satupun. Sehingga saya berharap ke depan penanganan yang akan kami lakukan secara ekstra hati-hati untuk bisa menyelamatkan pilot. Kita sekarang bicara fokus di Nduga. Kita kasih kesempatan Pak Bupati yang punya wilayah membantu masyarakatnya. Kita juga berupaya ekstra melalui tokoh-tokoh agama untuk bagaimana bisa kembali pilot dalam keadaan sehat. Nanti kita akan lihat, kita akan bicarakan. Nah, yang penting kami harus menerima pilot, itu saja. Jadi tidak ada pilot dalam keadaan sehat, pilot dalam tidak ada sakit. Kami berdoa supaya Tuhan juga buka jalan gerakan hati Egyanus dengan kelompok-kelompok ini supaya mereka tidak mengganggu apa-apa sama pilot ini, mereka kembalikan dalam keadaan sehat. 4 terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua divonis lebih berat dari tuntutan jaksa. Informasinya kami hadirkan usai jeda berikut.